ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Saat pagi hari ini kita sebelum memulai aktivitas kita mau mendasarinya dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan masih menolong, memberkati kami, menguatkan kami, membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh bangun pagi hari ini. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan. Sebelum kami melangkahkan kaki kami melakukan segala aktivitas kami rindu firman-Mu menguatkan kami rindu firman-Mu menegur kami. Bila firman-Mu menjadi rema atas setiap kehidupan kami. Kami siap membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang tetap setia. Dari 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, siapa di antara kita yang tidak memiliki banyak persoalan? Siapa di antara kita yang tidak memiliki banyak pergumulan? Semua kita banyak persoalan, semua kita banyak pergumulan, bahkan pergumulan di keluarga, pergumulan untuk anak-anak, entah itu karirnya, pendidikannya, pasangan hidupnya dan sebagainya macam. Banyaknya persoalan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mungkin ada kala di mana kita mengatakan kepada Tuhan, begitu banyak persoalan yang kuhadapi, Tuhan Engkau di mana? Begitu banyak masalah yang kuhadapi, adakah Tuhan memberikan jalan keluar dalam setiap kehidupanku? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini jelas mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami, persoalan-persoalan, masalah, pergumulan, bahkan apapun yang menjadi
menjadi hal-hal yang membuat kita pada akhirnya hilang arah, Tuhan katakan itu adalah pencobaan biasa, itu adalah pergumulan biasa, itu hal yang gampang sebenarnya untuk kita bisa kita bisa terima dan untuk bisa kita jalankan. Kenapa Rasul Paulus dengan jelas mengatakan, dengan yakin dia mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Karena dia sendiri pun sudah mengalami begitu banyak persoalan, dia sendiri pun sudah begitu banyak mengalami pergumulan dalam kehidupannya, dalam perjalanan misinya. Bahkan ketika dia diperhadapkan dengan hal-hal yang di luar dari logikanya, dia dipenjara bukan karena kesalahannya, dia harus terima, tapi itu sendiri pun dia tanggung, Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita tarik bagaimana juga apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia juga boleh mengalami penderitaan yang bukan dia sendiri yang membuatnya. Penderitaan yang dia tanggung itu semua karena kita. Tapi oleh karena kasihnya dia memberikan hidupnya menjadi tebusan bagi kita. Maka firman Tuhan jelas katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami, persoalan-persoalan yang kamu alami itu adalah persoalan-persoalan biasa yang sebenarnya bisa kita menanggungnya. Bahkan tidak melebihi kekuatan manusia, tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kadar persoalan yang kita alami. Tuhan tahu batas mana kemampuan kita menerima persoalan itu. Terkadang kita merasa kita nggak kuat, terkadang kita merasa kita nggak mampu. Karena apa? Karena kita merasa bahwa Tuhan begitu jahat memberikan persoalan itu kepada kita. Tuhan begitu tidak mengasihi kita sehingga memberikan persoalan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Padahal dalam pemandangan Tuhan, persoalan itu adalah persoalan kecil yang bisa kita hadapi bersama-sama dengan Dia. Maka Bapak Ibu Saudara, Allah setia. Dikatakan dalam firman Tuhan, Allah setia. Dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika persoalan, ketika pergumulan Tuhan izinkan datang menghampiri kehidupan kita, menghampiri keluarga kita, Bapak Ibu Saudara yakinlah bahwa Tuhan tahu kita mampu. Tuhan tahu kita kuat. Yang menjadi persoalannya adalah apakah kita mampu menghadapi persoalan itu bersama dengan Tuhan. Apakah kita mampu menjalani setiap masalah-masalah yang kita alami dengan menyerahkannya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan apa? Dia adalah Allah yang setia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dikatakan setiap persoalan itu tidak melampaui akal dan kemampuan kita. Artinya apa? Ada batasannya. Berarti ada limitnya Bapak Ibu Saudara. Maka proses limit masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak abadi, tidak kekal, tapi Tuhan katakan apa? Ada batasnya, tidak melebihi batas kemampuan kita. Kalau sampai saat ini persoalan itu masih kita tanggung, persoalan itu masih kita hadapi, maka Tuhan katakan apa? Hadapi bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan hanya karena persoalan, hanya karena masalah. Jangan kita meninggalkan iman kita hanya karena apa? Hanya karena masalah dunia. Banyak hal Bapak Ibu Saudara, persoalan bisa saja menggantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak ada bersama dengan kita. Sekali lagi Allah setia. Allah setia, Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika persoalan itu datang menyerang kehidupan kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, percayalah setiap persoalan, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan untuk boleh kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan kita hari lepas hari, Tuhan katakan Dia berikan jalan keluar padamu. Artinya apa? Ada pintu yang terbuka yang Tuhan boleh siapkan. Ibaratnya kita itu sedang dalam permainan game yang posisinya kita sedang cari jalan. Nah di situ Tuhan izinkan kita untuk mencari jalan berputar-putar untuk menemukan satu pintu agar kita bisa keluar dari jalan yang berputar-putar itu. Sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel Bapak Ibu Saudara ketika dia keluar dari Mesir, dan pada saat itu mereka Tuhan izinkan untuk melewati jalan yang berputar, padahal ada jalan yang gampang, jalan yang cepat, yaitu jalan negeri orang Filistin, tapi Tuhan izinkan mereka harus berputar di padang gurun.
Bukan karena Tuhan tidak sayang kepada mereka, bukan karena Tuhan tidak memperhatikan mereka. Justru karena Tuhan sayanglah kepada mereka, Tuhan izinkan persoalan itu mereka hadapi supaya mereka kuat, supaya mereka tidak lemah. Maka Bapak Ibu Saudara, persoalan yang Tuhan izinkan datang kehidupan kita bukan untuk membuat iman kita lemah, bukan untuk menjauhkan iman percaya kita kepada Tuhan, tapi semakin memperkuat iman kita. Semakin banyak masalahnya, semakin kuat kita di hadapan Tuhan. Semakin kencang badainya, semakin kita perkuat lagi nahkoda kita, semakin kita kuatkan lagi kapal kita supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam lembah, supaya kita tidak jatuh diterpa badai. Maka Bapak Ibu Saudara, hadapi badai itu bersama dengan Tuhan. Hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan dan percaya Dia Allah yang setia, Dia tidak meninggalkan kita. Begitu banyak persoalan yang kita alami, percaya ada satu pintu yang Tuhan akan izinkan untuk Tuhan buka dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita Bapak Ibu Saudara, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah yang setia, maka kita pun juga harus tetap setia terus bersama-sama dengan Dia. Maka mari kita memuji Dia. Kita mau katakan, seperti wanita mengurapimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehadiranmu, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehadiranku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau Tuhan masih izinkan kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, firman Tuhan yang boleh mengajar kami, firman Tuhan yang boleh terus mengingatkan bahwa setiap persoalan badai hidup kehidupan kami tidak berjalan sendiri. Kami punya Tuhan Allah yang setia, yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama kami untuk kami boleh kuat menjalani setiap kehidupan kami. Tolong kami, ajar kami untuk kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Berkati, urapi, lindungi, jagai kami dalam setiap aktivitas kami. Bahkan untuk setiap Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat, di dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka, Tuhan tolong Tuhan berkati, sehingga mereka terus ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan di dalam setiap pekerjaan Tuhan melindungi, di dalam keluarga mereka Tuhan turut campur tangan atas keluarga mereka. Berkati Bapak Ibu Jemaat dalam keluarga mereka, anak cucu,
orang tua, Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga mereka juga ada dalam lindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Bahkan setiap usaha pekerjaan yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau menolong memberkati, Engkau memberkati usaha pekerjaan Bapak Ibu Jemaat GMI Jakarta Pusat. Bahkan untuk setiap orang tua kami yang sedang dalam masa lanjut usia ini, biarlah Tuhan dalam masa-masa tua ini, biarlah orang tua kami ini semakin dekat akan Engkau, semakin mencari Engkau, dan mereka sungguh-sungguh dikuatkan imannya di dalam Tuhan. Mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan hadirlah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga terus rindu Engkau menolong memberkati gereja GMI Wilayah 2, Engkau memberkati Bishop DS dan juga setiap para hamba Tuhan yang ada di dalamnya, sehingga kami boleh sama-sama bergandengan tangan untuk boleh memajukan gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan nanti dalam pemilihan Bishop yang baru, Tuhan kami rindu hikmat Tuhan berikan bagi setiap para pendeta dan juga para utusan untuk boleh memilih yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan dalam pembangunan geraha yang masih terus berlangsung, Tuhan kami berdoa dalam nama-Mu, Tuhan menolong memberkati sehingga proses pembangunan ini berjalan dengan baik seturut dengan hikmat pertolongan daripada Tuhan. Sungguh Bapa, kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kau menolong, Kau memberkati sehingga bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuliakan nama-Mu saja. Untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa ini menjadi garam, menjadi terang, menjadi teladan bagi setiap orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sungguh Bapa, kami rindu Engkau menolong memberkati kehidupan kami sepanjang satu hari ini, biar kami boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan dan terus hidup dalam pimpinan Tuhan. Dan kami menyerahkan hidup kami sepanjang satu hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, kiranya itulah yang menguatkan, menghiburkan kita dari saat pagi hari ini, esok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.